Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fria Permatasari dengan NIM 20090250001 dari program studi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan atau membahas mengenai mata kuliah budget untuk memenuhi tugas akhir saya. Yang pertama di sini soal esai. Yang pertama ada soal yaitu pendidikan adalah hak setiap warga negara. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya yang bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warga sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dari proses pendidikan akan lahir para intelektual, politis, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi. Jelaskan jawaban Anda tentang pernyataan tersebut. Jawaban saya adalah saya setuju bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menduduki namanya bangku pendidikan formal. Di mana jika masyarakat menduduki bangku pendidikan formal, maka lahirlah suatu generasi bangsa yang tadi disebutkan bahwa dari proses pendidikan ini akan lahirlah suatu para generasi bangsa yang intelektual, politis, ilmuwan, negarawan, dan guru dan profesi lainnya. Nah, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya. Nah, maka dari itu saya sangat setuju jika warga negaranya disekolahkan atau diberikan pelayanan kepada negara, karena itu adalah hak bagi setiap warga negara. Setelah itu ada soal kedua, yaitu setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, maupun letak geografis. Bagaimana menurut Anda? Kalau saya setuju, karena kenapa? Kita tidak bisa membedakan antara yang satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Semua warga negara yang tinggal di dalam Indonesia atau warga bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi hak yang dia miliki. Di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kita garis bawahi pada pasal ini adalah berhak mendapatkan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 nomor 2 yang bunyinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Jadi di sini seharusnya pemerintah juga wajib membiayai lagi setiap warga negaranya. Setelah itu selanjutnya dituangkan pada ayat 3, yaitu dituangkan pernyataan yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan menurutku undang-undang ini sangat jelas bagaimana pemerintah harus menyekolahkan atau membiayai para anak-anak bangsa, karena itu salah satu hak yang mereka miliki. Nah, ini adalah soal esai dari nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu saya akan membahas mengenai soal pertemuan dari tugas 9. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan, tapi yang pertama adalah jelaskan apa yang Anda pahami tentang BKT. Nah, BKT merupakan biaya keseluruhan operasi tiap mahasiswa atau mahasiswi per semester pada program studi. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penelitian biaya yang dibebankan kepada mahasiswa atau masyarakat dan pemerintah besar UKT atau BKT bervariasi. Jadi, BKT ini akan menentukan biaya kuliah yang akan ditanggung oleh setiap mahasiswa, tergantung pada PTN yang bersangkutan, indeks program studi, indeks PTN, dan indeks kemahalan wilayah tempat faktor tersebut dilakukan dan hasil dari BKT. Nah, itu tadi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan apa yang Anda pahami tentang UKT. Nah, UKT adalah biaya yang ditanggung mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kita garis bawahi adalah kemampuan ekonominya. Besaran UKT ditentukan dari BKT dikurangi bantuan operasional PTN dari pemerintah.
dan memiliki kemampuan ekonomi. UKT dimaksudkan untuk meringankan biaya kuliah dengan subsidi silang. Jadi di sini UKT seharusnya meringankan biaya kuliah dengan subsidi silang. UKT juga meniadakan uang pangkal atau uang gedung yang sejatinya kemudian didistribusikan untuk dibayarkan merata setiap semester. Selain uang pangkal, UKT juga sudah cukup uang alma mater, uang praktikum, dan penunjang perkuliahan yang lain. Dengan demikian, tidak ada pungutan biaya lain lagi pada mahasiswa selama 8 semester pada masa perkuliahan. Itu adalah penjelasan dari UKT. Nah, setelah itu, apa saja unsur dalam perhitungan UKT? Nah, dalam unsur perhitungan UKT terdapat 5. Yang pertama adalah biaya operasional. Yang kedua, biaya dosen. Yang ketiga, biaya tenaga kerja kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan. Jadi, di dalam unsur perhitungan BKT ada beberapa yang harus kita lihat biayanya yang akan dikeluarkan. Nah, setelah itu, ada pertanyaan lagi, silakan Anda atau teman-teman baca Undang-Undang 12 tahun 2012 dan berikan komentar tentang penganggaran pendidikan dalam undang-undang. Dari sini ada terdapat 3 poin. Yang poin yang pertama adalah di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, poin D yang berbunyi bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan mempertahankan aspek demografis dan geografis. Poin yang kedua adalah, dalam poin tersebut menyebutkan memperoleh pendidikan tinggi, tapi faktanya banyak masyarakat atau anak-anak jalanan berada di kota yang makmur. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan mereka agar kehidupan mereka bisa sejahtera. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ini, banyak kita dapati bahwa memperoleh pendidikan tinggi, tapi faktanya banyak sekali di kota besar bahwa anak-anak jalanan tidak bisa mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan pada kewajiban dari pemerintah harus bisa menyekolahkan mereka. Nah, itulah yang dibahas dalam undang-undang yang kita lihat sekarang. Nah, dalam poin D juga mengharapkan penataan yang disebutkan bisa terlaksana dan terrealisasikan kepada anak-anak bangsa. Jadi di mana di sini diharapkan agar poin D bisa menatah kembali agar terlaksana dan terrealisasikan kepada anak-anak bangsa yang belum bisa memenuhi kewajibannya atau masuk ke hak yang mereka miliki terhadap bangsa, yaitu salah satunya adalah sekolah. Yang selanjutnya adalah membaca Permendikbud nomor 25 tahun 2020 dan berikan komentar tentang maksud Permendikbud. Nah, untuk mengatur tentang keringanan, ya, dalam Permendikbud ini dia mengatur tentang keringanan pembayaran UKT di PTN. Yang kedua adalah pengaturan kebijakan penambahan jumlah mahasiswa, penerimaan bantuan UKT, dan mengatur kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Nah, maksudnya di sini adalah mengatur tentang keringanan pembayaran UKT. Jadi di mana di pasal ini dia mengatur tentang bagaimana keringanan pembayaran UKT di setiap PTN. Dan setelah itu yang kedua adalah pengaturan kebijakan penambahan jumlah mahasiswa penerimaan bantuan UKT. Nah, setelah itu juga mengatur kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Nah, setelah itu adalah uraikan secara detail komponen kebutuhan biaya di PTN. Jadi di sini terdapat 3 komponen biaya di PTN. Yang pertama adalah biaya investasi, yang kedua adalah biaya operasi, operasional, yang terakhir ada biaya personal. Biaya investasi terbagi menjadi ada 3. Yang pertama, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Ini adalah biaya investasi. Setelah itu adalah biaya operasional, di mana terbagi menjadi 2. Ada kegiatan kelas, di mana kegiatan kelas yang bisa kita rasakan adalah pertama, kuliah tatap muka. Yang kedua, UTS, UAS, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu kegiatan laboratorium. Yang terakhir adalah biaya personal seperti transportasi, APK, dan lain-lain. Nah, setelah itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan mengenai pertemuan 9. Mungkin cukup sekian.
Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.